kalau lo mau tahu komunisme Indonesia itu kayak gimana, beli ini bukunya Ruth McVeigh, ini klasik. Nah ini juga menarik, ini sangat menarik. Ini kan berkas genosid di Indonesia, Just Melvin. Ini dia menemukan arsip telegram dari Soeharto ke pemimpin militer di Aceh pada pagi 1 Oktober. Dia udah bilang untuk menumpas PKI. Padahal pada 1 Oktober pagi itu orang-orang di Jakarta aja masih bingung, what the fuck happened, what is happening, di mana Soeharto, di mana Soekarno, gitu kan. Tapi Soeharto udah mulai, ayo kita mulai sekarang. Berarti itu kan salah satu bukti bahwa dia udah tahu gitu kan. Mari kita berdoa dan berharap lah ya, dengan adanya acara diskusi seperti ini, kita tetap rawat ingatan tentang kejahatan kemanusiaan ini ya. Supaya kelak semoga suatu saat bisa diadili ya seadil-adilnya dan semua terungkap dengan baik gitu. Dan kita melihat ya bahwa tadi diskusi dengan Mas Mikel ya, kita melihat bahwa penjajahan terhadap pikiran itu kan sangat mengerikan ya. Bagaimana Orde Baru itu berusaha untuk melucuti pikiran-pikiran kita dan kemudian membelokkannya sesuai dengan narasi mereka, dan termasuk yang di 1965 ini yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Mikel, kita melihat bahwa kita dipaksa untuk membenci suatu hal yang sama sekali kita tidak mengerti sebenarnya gitu. Kita dipaksa untuk membenci suatu hal yang digambarkan sedemikian mengerikan oleh narasi negara begitu ya. Dan itu dampaknya sangat mengerikan sekali. Kita melihat bahwa hari ini ya metode-metode serupa juga masih dilaksanakan. Labeling, pengaburan konteks. Ya, kita melihat bahwa kemarin terjadi kejahatan kemanusiaan juga KM50 ya, yang dituduh sedemikian ya, metodenya juga persis sama. Dan mungkin ini akan kena ke kita juga suatu hari kalau misalnya kita tidak memperjuangkan ini. Dan memang betul 1165 setiap hari. Apa yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi kita di hari ini. Oke, kalau begitu. Mungkin kalau mau nambahin, jadi sebenarnya usaha Kobam untuk menerbitkan buku-buku di sini ini bisa dilihat sebagai usaha counter propaganda kan. Jadi untuk meluruskan tadi pegawai Orde Baru gitu. Jadi kayak kalau lo mau tahu komunisme Indonesia itu kayak gimana, beli ini bukunya Ruth McVeigh, ini klasik teks gitu kan. Kalau lo mau tahu tentang propaganda Orde itu dilancarkan gimana, bisa beli yang propaganda Indonesia Saskia Witengga ini. Kemudian Musim Menjagal ini kalau tentang pembunuhan massalnya itu ini terjemahan dari Jeffrey Robinson. Ini apa nih? Pengacuan PKI. Ini gue belum baca. Kalau mau jujur sih yang nah ini juga menarik, ini sangat menarik. Ini kan berkas genosid di Indonesia, Just Melvin. Ini dia menemukan arsip telegram dari Soeharto ke pemimpin militer di Aceh pada pagi 1 Oktober. Dia udah bilang untuk menumpas PKI. Padahal pada 1 Oktober pagi itu orang-orang di Jakarta aja masih bingung, what the fuck happened, what is happening, di mana Soeharto, di mana Soekarno, gitu kan. Tapi Soeharto udah mulai, ayo kita mulai sekarang. Berarti itu kan salah satu bukti bahwa dia udah tahu gitu kan. Tuh, terus kemudian ini juga yang penting juga nih, yang mungkin belum ada di itu, personal memoir dari ini Pak Tejo Bayu. Ini Kobam juga. Ini dia anaknya Sujoyono dan Nia Bustam, gitu. Dan dia diasingkan ke Pulau Buru. Kemudian si Sujoyono kan dulu juga anggota Lekra, tapi kemudian misalnya gini, Lekra kan lembaga budaya rakyat yang dianggap Onderbo PKI itu kan dianggap, wah mereka seniman nggak benar, bla bla gitu. Tidak bermoral. Apalagi kalau kita kurang menyentuh soal propaganda dan demonisasi perempuan ya, terutama Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia gitu kan. Nah misalnya si Sujoyono ini kan dia seniman Lekra, tapi kan kemudian dia dipecat dari Lekra karena Nia Bustam, anggota Gerwani, dia nggak terima waktu dia mau di Madu. Dan Gerwani itu sangat feminis sebenarnya. Mereka tuh gerakan feminis yang sangat organisasi feminis yang sangat radikal, sehingga mereka
bisa itu memecat seorang pelukis sangat terkenal ya, Sujoyono dari Lekra gitu. Nah anyway, anak mereka kan juga dibuang ke Pulau Buru. Nah di sini nih saya akan membacakan satu bagian pendek. Ini menurut saya ini masih kisah kepulangan eksil Pulau Buru yang paling pilu yang pernah saya baca. Jadi ini scene-nya adalah Tejo Bayu pulang dari Buru naik kapal, terus dia nunggu dijemput sama ibunya Mbak Bustam di kalau salah di Guntur situ ya. Terus dia nggak dijemput-jemput, jadi ngeliat banyak banget orang-orang dijemput, terus orang-orang pada kayak nangis-nangis, oh kita ketemu lagi, kayak apa namanya, dia udah kayak terharu juga kan, nanti ketemu ibu, gue akan disambut juga kayak gitu, tapi ini yang terjadi nih. Aku masih menunggu di teras depan karena masih agak bingung dan disoriented melihat ramainya jalan di depan Kodim. Jam dinding di samping kantor sudah menunjukkan pukul 11.05. Baru saja akan bertanya kepada petugas, bagaimana caranya untuk pergi ke Petogokan, rumah adikku? Ada sebuah kendaraan kecil yang lucu bentuknya. Ternyata kendaraan beroda 3 itu bernama Bajai. Kayak dia udah lama di Buru, dia nggak lihat ada Bajai. Belum pernah lihat Bajai. Dari namanya kukira itu buatan India. Kendaraan itu berhenti di depan instalasi militer ini. Seorang ibu yang memakai kain batik tulis yang rapi dan kebaya berbunga-bunga hijau dan merah keluar dari kendaraan. Loh, itu kan ibu. Begitu melihat beliau, aku langsung membayangkan ibu akan memelukku dan menangis seperti yang lain. Sambil berjalan mendekatiku, ibu tersenyum hangat. Tidak ada peluk dan cium. Tidak ada isak dan tangis. Ibu menjabat tanganku layaknya dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Ia berkata dengan mantap, "C'est la vie, Teja." Itu aja. Itulah kehidupan. Cuman kita aja, dia cuma ngomong gitu. "C'est la vie, Teja." 12 tahun diasingkan sama anak yang Pulau Biru. Ya gitu, ini sangat penting ya. Apa namanya, personal memoir kayak gini. Ini untuk apa namanya, untuk mendapatkan juga emosi dari orang-orang yang menjadi korban apa namanya dari propaganda Orba tadi gitu. Karena karena kalau kita kadang-kadang berpikir tentang politik itu kan kita cuma ngelihat apa namanya ya politiknya aja gitu kan, kayak bahkan kita melihat oh itu orang-orang menjadi korban pembunuhan massal, kan nggak ada perasaan di situ kan, kayak cuman oh ya mati ya udah. Tapi you know, this happens to people gitu kan, people yang punya perasaan dan apa namanya bisa sedih dan segala macam. Ya, anyway, this is a very good book. Silahkan dibeli juga. Oke, jangan lupa lihat-lihat buku di sebelah ya. Kita penuhi perpustakaan kita, jangan dengan mainan ya. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.